Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan laporan hasil dari olah data kuesioner yang berfokus pada hubungan prokoaktif dengan prokopasif di wilayah Politeknik STI Alan Jakarta. Sebelum peranakan, saya Yusuf Augusman dari Politeknik STI Alan Jakarta, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan 2023. Jadi langkah pertama yang saya lakukan ialah membuat kuesioner dengan dua kategori yaitu untuk kategori perokok aktif dan perokok pasif. Adapun indikator perokok pasif yaitu tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain dan berada di area yang sama dengan orang yang sedang merokok. Lalu untuk indikator kategori perokok aktifnya ialah orang yang merokok secara rutin, orang yang menghisap rokok walau tidak rutin, dan orang yang coba-coba menghisap rokok. Karena perokok aktif yang mempengaruhi perokok pasif, maka perokok aktif lah yang menjadi variabel X dan perokok pasif yang menjadi variabel Y. Kuesioner yang saya buat itu terdiri dari 20 soal, yang dimana 10 soal untuk perokok aktif dan 10 soal untuk perokok pasif. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah uji prahipotesis yang dimulai dengan uji validitas dari soal yang kita sebar. Saya sudah mendapatkan data dari sampel kuesioner saya. Ini tinggal kita copy, lalu kita pindahkan ke SPS. Kita paste di sini. Lalu selanjutnya ke variabel Y-nya. Kita rubah namanya sesuai dengan variabel yang kita. Sudah, lalu lanjut kita klik analyze, correlate, bivariate. Kita masukin dulu yang X. Oke. Jika ada tanda bintang seperti ini, adanya soal yang kita buat tadi ya, ialah valid. Oke, lanjut ke variabel Y. Kita klik lagi analyze, kembali lagi ke correlate dan bivariate. Kita keluarkan dulu si variabel X. Berikan ke dalam list, lalu kita masukkan yang variabel Y. Untuk variabel Y, Y1-nya tidak valid dan Y, Y8-nya juga tidak valid. Berarti langsung saja kita hapus yang tidak valid.
Yaitu Daniel. Oke, lanjut. Ini adalah T tabelnya sebagai acuan korelasi. Kita lanjut ke uji reliabilitas untuk menunjukkan hasil konsistensinya dari pertanyaan yang kita buat itu masih bisa dipakai untuk berulang-ulang tidak seperti itu. Nah, yang kita cari itu adalah nilai dari alpha Cronbach's-nya. Oke, kita bagi ke SPSS, kita analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Kita cek CX-nya dulu. Nah, Cronbach's alpha-nya kita dapat di nilai 0,942. Lanjut ke variabel Y-nya, kita klik lagi analyze, scale, lalu reliability analysis. Yang variabel X kita keluarkan ke dalam list dulu, lalu yang Y kita masukkan. Oke, dan untuk reliability dari Cronbach's alpha dari Y yaitu 0,739. Untuk variabel X, Cronbach's alpha-nya itu 0,942. Maka dengan demikian dapat dinyatakan sebagai sangat reliable. Dan variabel Y-nya 0,739. Berarti dinyatakan sebagai reliable. Kita lanjut ke uji normalitas. Ini untuk menilai kuesioner penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita lanjut ke real ke SPSS, kita klik analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, and one sample KX. Kita masukkan hanya totalnya saja. Oke, nggak kuat. Dia hasil sigma total yang kita dapat itu adalah 0,2. Yang artinya itu berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Yang terakhir yaitu kita uji hipotesis. Karena fokus saya di hubungan, maka yang kita cari, yang kita uji adalah korelasinya. Yang berikut adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji korelasi. Kita uji di SPSS. Kita klik analyze, terus ke correlate, bivariate, dan kita masukin totalnya. Total dari X dan total dari Y. Oke, dan hasil yang kita dapat adalah T hitungnya yaitu 0,435. Dan untuk sigma totalnya itu 0,016 dan DF-nya itu 28 dengan rumus N kurang 2. 30 kurang 2 sama dengan 28.
Jika kita compare dengan T-table, maka hasil perhitungan variabel X dan variabel Y menghasilkan hitung 0,435 dengan DF 28, sedangkan di tabel menunjukkan angka 0,3610. Ini artinya HO ditolak dan HA diterima, atau dapat dikatakan terdapat korelasi prokoaktif dengan prokopasi. Kita juga dapat melihat dari nilai sigma detailnya yang menghasilkan 0,016, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan terdapat korelasi antar variabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa proaktif di wilayah politik istiadat Jakarta terdapat hubungannya dengan provokasi. Ya, sekian pemaparan dari saya, Yusuf Gusman. Jika ada yang salah, mohon bantu dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.